Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal, umat Islam di seluruh dunia memperingati Maulid Nabi Muhammad, hari kelahiran manusia mulia yang membawa cahaya Islam ke seluruh penjuru dunia. Namun, pernahkah kita bertanya, sejak kapan perayaan ini mulai dilakukan? Dan bagaimana asal-usulnya? Ustadz Adi Hidayat, dalam kajian ilmiahnya, menjelaskan bahwa peringatan Maulid Nabi memiliki sejarah panjang yang terbagi ke dalam 3 fase penting. Masing-masing fase mencerminkan semangat zaman, sekaligus menjadi bukti cinta umat kepada Rasulullah. Versi pertama datang dari masa dinasti Fatimiyah yang berkuasa di Mesir, sekitar tahun 362 hingga 567 Hijriah. Pada masa itu, masyarakat Islam mulai menjauh dari ajaran Nabi. Untuk menghidupkan kembali semangat keislaman, seorang tokoh bernama Abu Tamim Muizzuddin, juga dikenal sebagai Al-Muizz li Dinillah, menggagas peringatan Maulid sebagai sarana mengenalkan kembali kepribadian, perjuangan, dan keteladanan Rasulullah. Dari sinilah perayaan Maulid mulai dirancang lebih teratur dan menjadi bagian dari kegiatan keagamaan yang mengedukasi umat. Versi kedua datang dari kota Irbil di wilayah Irak, dipelopori oleh Gubernur Muzaffar Abu Said Kukburi pada rentang tahun 549 hingga 630 Hijriah. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang sangat mencintai Rasulullah. Dalam perayaannya, ia mengundang para ulama dan penyair untuk menulis serta membacakan syair-syair yang memuji Nabi. Dari sinilah lahir karya-karya monumental seperti Maulid Barzanji dan Maulid Diba, yang hingga kini masih sering dibacakan dalam peringatan Maulid di berbagai belahan dunia Islam, termasuk Indonesia. Sedangkan versi ketiga berasal dari masa kepemimpinan Salahuddin Alayubi, sang pahlawan dalam Perang Salib, yang hidup antara tahun 567 hingga 640 Hijriah. Ketika itu, umat Islam tengah berada dalam kondisi lemah dan kehilangan semangat juang. Salahuddin melihat pentingnya menghidupkan kembali ruh perjuangan Islam. Maka, perayaan Maulid dijadikan momentum untuk membangkitkan kecintaan kepada Nabi Muhammad, memperkuat ukhuwah, dan membangun optimisme di kalangan umat Islam. Ia mengaitkan peringatan Maulid dengan kegiatan spiritual seperti salat malam, zikir, dan pembacaan sejarah Nabi. Dari 3 versi sejarah ini, kita bisa memahami bahwa peringatan Maulid Nabi bukan sekadar tradisi, tetapi bentuk kecintaan umat kepada Rasulullah. Perayaan ini tidak hanya menjadi momen mengenang kelahiran beliau, tetapi juga sarana menyebarkan nilai-nilai Islam, membangkitkan semangat, dan menumbuhkan kembali keteladanan dalam kehidupan. Semoga kita tidak hanya merayakan Maulid dengan seremonial, tapi juga menjadikannya sebagai titik awal untuk lebih mengenal, mencintai, dan meneladani Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.